Saudara, pertanyaan masyarakat Indonesia tentang siapa pengganti Sinteyong akhirnya terjawab sudah. Nama Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang ramai dibicarakan setelah awalnya dihembuskan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano dalam media sosialnya ternyata benar adanya. PSSI sendiri berencana mengumumkan pelatih baru timnas pada 12 Januari 2025 mendatang. Namun nyatanya di media sosial, sang pelatih asal Belanda itu sudah diperkenalkan secara resmi. Pengumuman Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas diunggah dalam akun resmi Timnas Indonesia yang dikolaborasikan dengan akun PSSI dan akun pribadi Patrick Kluivert. Sebelumnya PSSI mengonfirmasi bahwa Patrick Kluivert telah diwawancarai oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada akhir Desember lalu. Patrick adalah mantan striker dari tim nasional Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan. Dalam perjalanan karirnya sebagai pelatih, Kluivert memulai saat menjadi asisten Louis van Gaal untuk melatih striker di AS Alkmaar pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Kemudian berlanjut dengan menjadi asisten pelatih di timnas Belanda era Louis van Gaal selama 2 tahun, dari tahun 2012 hingga 2014. Kemudian perjalanan karirnya melatih dan kemudian berkembang di tahun 2015 saat Kluivert ini ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Curaçao. Dengan prestasi terbaiknya adalah membantu Curaçao lolos ke Piala Karibia 2017 dan juga Piala Emas CONCACAF 2017. Sementara di tahun 2018, Kluivert diminta menjadi asisten Clarence Seedorf saat legenda AC Milan itu menangani timnas Kamerun. Namun Kluivert hanya 1 tahun menjadi asisten pelatih. Dan di tahun 2023, Kluivert diangkat menjadi pelatih kepala klub Liga Turki Adana Demirspor. Namun karirnya di Adana Demirspor ini hanya bertahan 6 bulan saja dengan statistik 6 kekalahan dan 6 kali seri dari 20 pertandingan. Sementara saat aktif sebagai pemain, Kluivert pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental. Juga bersama dengan Barcelona jadi juara Liga Spanyol. Hi everybody, from Curaçao where we had some great results. Dan di tengah kabar resminya Patrick Kluivert yang akan menukangi timnas Indonesia di masa mendatang, media Belanda Football International juga melaporkan kabar bergabungnya pelatih asal Belanda Alex Pastoor dan rekan senegaranya Denny Lanzat menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Menurut majalah sepak bola Belanda itu, Pastoor sudah sepakat secara verbal dengan PSSI untuk menjadi asisten Kluivert, di mana media itu juga melaporkan bahwa Denny Lanzat akan bergabung dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia. Namun, tidak mengungkapkan secara khusus jabatannya. Penggantian pelatih di tengah perjuangan timnas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya melalui banyak pertimbangan. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif atau Exco Arya Sinulinga menyebut pelatih baru timnas serta calon asisten pelatihnya memiliki level tinggi di sepak bola Belanda. Arya juga menyebut butuh sosok pelatih dengan kepemimpinan kuat seiring dengan kebutuhan tim Garuda yang makin berkembang. Bahkan harapannya pelatih timnas yang baru ini bisa ikut aktif dalam melobi pemain-pemain diaspora yang dibutuhkan oleh timnas. Dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, yang ini pun dipikirkan sampai level itu. Jadi nggak bisa cuma selama ini kan kita tahu Pak Erick itu yang lobby kemana-mana gitu. Dengan timnya lobby kemana-mana.
kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana gitu. Sampai dia bisa dapat. Dan udah ada satu yang selamanya susah kita dapat. Mudah-mudahan bisa jalan. Mudah-mudahan dicari orang yang memang di Eropa, di Belanda pun dia dihargai. Kalau di istilah wartawan, abang-abangan. Kalau udah abang-abangan manggil kan, namanya kita junior-junior pasti siap bang. Di antara pro kontra terkait pemecatan Sinteyong, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa menyerahkan keputusan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia STY ini kepada PSSI. Ia juga menyebut keputusan PSSI mencopot Sinteyong ini sudah melalui berbagai pertimbangan. Menpora pun mengapresiasi kinerja Sinteyong selama ini dalam menangani tim nasional Indonesia dan juga meraih sejumlah pencapaian. Kinerja STY seperti apa sejauh ini? Kinerja STY Di masa pemerintahan. Ya pastinya kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan STY sampai detik ini, itu berkat kerja bersama dan kolaborasi antara pelatih, atlet, dan juga officials dan juga PSSI. Jadi ini adalah kerja yang sangat baik dan pastinya kita apresiasi. Sementara Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra, Sufmi Dasko menilai bahwa pemecatan Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Indonesia sebagai bagian evaluasi PSSI. Menurut Dasko, PSSI punya pertimbangan sendiri dalam menilai kinerja pelatih. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yakin PSSI punya pertimbangan demi kemajuan sepak bola nasional. Tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI, dan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju, demikian. Ya, saudara, di tengah panasnya reaksi pro kontra atas pemecatan terhadap Sinteyong, tentu kita harus bijak dalam menyikapinya. Sebagai warga Indonesia, kita harus meletakkan kepentingan timnas di atas silang selisih pendapat. Dan saat ini, tim nasional kita hampir mencapai cita-cita untuk lolos ke Piala Dunia. Yang penting adalah bagaimana kita mendukung Patrick Kluivert dengan segala sejarahnya, segala kesalahan yang dia lakukan, tetap kita butuh dia. Alangkah lebih baik kalau kita mendukung dia, menyambut dia seperti karakter orang Asia, berterima kasih kepada Sinteyong atas jasanya, menyambut pelatih baru, siapapun itu orangnya, karena dia sudah ditunjuk oleh PSSI. Apapun yang terjadi, kalian gak suka, gue pun gak suka, tetap kita dukung. Karena kita tinggal 3 match menang, kita lolos. Apakah bisa menang? Sangat bisa menang. Tinggal beberapa langkah lagi, yang paling dekat laga yakni melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok ini sudah menunggu di depan mata. Jangan sampai energi kita justru dihamburkan untuk hal yang merugikan timnas.